Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika 2C. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat penggunaan dari cross product atau hasil kali silang dalam menentukan persamaan bidang. Nah, di sini kita ingin menentukan persamaan bidang yang melewati dari dua garis sejajar. Jadi dua garis ini akan berada pada bidang. Nah, persamaannya apa? Nah, pertama-tama kita coba beri nama dulu, ini garis L1 gitu ya, dan ini garis L2, misalkan seperti itu. Nah, jadi si garis L1 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor. Oke, jadi saya beri nama vektor R1 gitu, yang punya parameternya T ya. Ini adalah vektor posisi untuk titik awal, min 2, 3, 4, ditambah T dikali vektor arah. Vektor arah itu adalah koefisien-koefisien dari T-nya. Jadi, kita punya 1, 2, min 1. Begitu juga untuk garis L2, ya. Jadi, saya definisikan juga R2, yaitu adalah 3, 4, 0 ditambah T dikali ini min 1, min 2, 1. Nah, kalau kita perhatikan vektor arahnya, ini vektor arahnya misalkan kita beri nama yang ini V1, yang ini V2 gitu ya, kita beri nama. Kita bisa lihat bahwa V1 itu adalah minus dari V2, artinya kelipatan konstan dari V2. Artinya benar bahwa dua garis ini sejajar. Nah, namun apa yang harus kita lakukan untuk menentukan persamaan bidang? Nah, kita ingat-ingat lagi bahwa persamaan bidang itu membutuhkan satu buah vektor normal dan satu buah vektor posisi titik. Titiknya harus berada di dalam bidang. Jadi pertama-tama kita akan mencoba menentukan vektor arahnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita perlu menentukan satu buah vektor yang tidak sejajar agar vektor normal bisa ditentukan. Nah, perhatikan bahwa vektor dengan titik awal ini dan titik akhir ini tidak sejajar dengan V1 dan V2. Jadi kita coba buat vektornya, misalkan saya beri nama vektornya V gitu ya. Vektornya adalah titik akhir kurang titik awal ya. Jadi kita punya 3 kurangi min 2, jadi 3 plus 2, lalu 4 kurangi 3, lalu 0 kurangi 4. Yang adalah 5, 1, min 4, gitu ya. 5, 1, min 4 ini tidak sejajar dengan vektor arah V1 maupun vektor arah V2, gitu ya. Nah, maka dari itu, kita sekarang bisa menentukan vektor normalnya. Jadi, bayangkan sekarang kita punya bidang, ada dua garis yang sejajar, gitu. Ini V1, ini V2, karena ini kebalikan arahnya, gitu ya. Dan tadi kan kita sudah mengambil satu buah titik yang bisa kita bentuk vektor V-nya gitu. Nah, sekarang misalkan kita mau pilih V dengan V1. Jika kita ambil cross product-nya atau hasil kali silangnya, yang terjadi kita akan peroleh vektor normal di sini. Vektor normal adalah vektor yang tegak lurus dengan bidangnya. Maka dari itu kita akan coba menghitung cross product atau hasil kali silang antara V dengan V1 sebagai berikut. Oke, jadi kita akan menghitung V dikali V1. Di sini kalinya adalah kali silang ya. Kita akan punya, ini berbentuk determinan. IJK, ini adalah vektor arah baku ya. Lalu kita masukkan elemen V di baris kedua, yaitu adalah 5, 1, min 4. Dan elemen V1 di baris ketiga, yaitu 1, 2, min 1. Dan ini adalah determinan matriks 3 kali 3, gitu ya. Jadi di sini kita akan peroleh, ini bisa kita gunakan ekspansi kofaktor saja. Jadi baris pertama kita punya I dikali determinan 1, min 4, 2, min 1 dikurangi J dikalikan determinan 5, min 4, 1, min 1 ditambah K dikali determinan 5, 1, 1, 2. Jadi kita bisa peroleh hasilnya adalah 16I dikurangi 12J ditambah 17K.
Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk vektor menjadi 16, min 12, 17 ya. Nah, dan ini adalah vektor normal dari bidangnya. Lalu kita butuh satu buah titik. Nah, di sini titiknya bisa dipilih sembarang tentunya dari garis pertama maupun garis kedua. Yang penting titiknya ada pada bidang. Karena kita tahu dua garis ini semuanya berada pada bidang, kita cukup pilih salah satu titiknya. Misalkan kita pilih ini, min 2, 3, 4. Oke. Maka dari itu, kita tinggal tentukan persamaan bidangnya. Karena kita tahu persamaan bidangnya ini adalah sebagai berikut ya. Jadi ini saya hapus dulu sebentar. Jadi kita punya vektor x min x0, y min y0, z min z0. Ini x0, y0, dan z0 ini adalah vektor yang ada pada bidangnya. Tadi titiknya kita pilih, tadi itu min 2, 3, 4 ya. Jadi saya beri nama P gitu titiknya. Nah, tadi definisi dari vektor normal sendiri adalah vektor yang tegak lurus dengan seluruh vektor di bidangnya. Jadi kita dotkan dengan N, ini harus 0 gitu. Maka dari itu kita akan punya di sini x min 2, y min 3, z min 4. Didotkan dengan 16, min 12, 17. Ini harus 0. Sehingga kita bisa peroleh di sini 16x ditambah 32 dikurangi 12y ditambah 36 ditambah 17z dikurangi 68 sama dengan 0. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 16x dikurangi 12y ditambah 17z, ini sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan bidang yang kita inginkan. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!